Oke, kita akan masuk pada pertemuan yang terakhir dari perkuliahan kita yang akan membahas filsafat bubur suro dari Sumedang, Jawa Barat yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Kalau mulut kalian sudah diam, baru saya mulai. Tapi kalau masih mulut kalian ngoceh, tidak akan saya mulai. Oke, kalau kita sudah mulai kelas, tolonglah mulutnya dikunci. Supaya saya ngomong. Saya sudah ngomong, kalian masih ngoceh. Oke, kita akan bahas bubur suro, tradisi filsafat bubur suro dari Sumedang, Jawa Barat. Ini menjadi sajian yang terakhir kelompok 5. Dan nanti saya akan minta kalian menandatangani absen sampai habis ya. Diisi sampai habis. Tolong segera diisi supaya saya akan mengisi rekapitulasi di sini. Baru nanti kalian tanda tangani lagi absen UAS. Karena UAS nanti kita tidak mungkin lagi bertemu di sini. Kalian akan mengirimkan dari rumah kalian masing-masing UASnya. Oleh karena itu ada 3 absen, artinya 2 di sini, 1 di sini. Ini sebenarnya yang di sini ini sama dengan yang di sini. Oke, silakan ditandatangani. Kita akan mendengar sajian dari kelompok 5. Kami persilakan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oh, kita belum berdoa dan bernyanyi. Sudah berdoa dan bernyanyi tadi? Belum. Silakan buat yang doa. Lijong sonten sadayana babat kurang kami pankuliahan kurang sok atuh kita hidupkan lagu dijudul Roh Suci di Sawarga. Dalam Hidung Jemaat ini Roh Kudus tetap teguh. Roh Suci di Sawarga. 1, 2, 3. Roh Suci di Sawarga, Gusti Jak terbalungan, dikerjaan percaya, kemangsa kasu
ngadoa. Bapak orang sawarga dinten ieu urang bahas perkawis budaya Sunda Suro-Suro. Mugia para dosen, urang santri, sareng ibu bapak urang hatur nuhun Bapak dina Kristus Gusti. Amin. Amin. Matur nuwun. Silakan. Baik teman-teman, kami akan membacakan sajian kami. Sejarah tradisi Suro. Bubur Suro bukan berasal dari tradisi bangsa Indonesia, melainkan tradisi dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali mengadakan acara bubur Suro sebagai sebuah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Lambat laun tradisi ini mulai berkembang. Yang awal mula bubur Suro hanya sekedar bubur saja. Namun dengan adanya akulturasi kebudayaan antara Islam dan Sunda mengakibatkan perbuatan bubur Suro banyak beragam. Yang awalnya hanya sebuah bubur saja, kini ada sebuah variasi yang menghiasi bubur Suro tersebut. Adanya penambahan rempah-rempah pada bubur Suro telah mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya. Namun maksud dan tujuannya sama, yaitu pengucapan rasa syukur manusia kepada Tuhan. Tradisi bubur Suro yang ada saat ini lahir dan berkembang dari kebudayaan luar atau asing yang lebih spesifik, yaitu Arab, yang berakulturasi dengan budaya lokal. Sadar atau tidak bahwa tradisi bubur Suro telah menjadi tradisi bangsa yang sulit ditinggalkan. Pada setiap perayaan Asyura, tradisi bubur Suro selalu dilakukan. Tradisi bubur Suro merupakan kebudayaan yang harus tetap terus dipelihara. Kebudayaan dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Masyarakat tidak mungkin harmonis tanpa adanya kebudayaan, dan begitu pula sebaliknya. Dua pengertian kebudayaan dan masyarakat sebenarnya merupakan dua segi dari satu kenyataan kehidupan sosial manusia. Dengan kondisi biologi dan psikologinya, manusia harus bekerja sama dengan manusia yang lain dalam ikatan masyarakat untuk dapat melangsungkan kehidupan sejenisnya. Adapun hidup bermasyarakat mengandung arti hidup berkelompok secara tertib dan menjalani kaidah-kaidah kehidupan yang sebaik-baiknya. Dilihat dari segi kemasyarakatan, kehidupan bersama antara manusia menunjukkan adanya proses sosial dan relasi sosial. Proses sosial adalah cara-cara dari interaksi sosial yang dapat dilihat apabila individu dan kelompok bertemu dan membentuk suatu sistem relasi sosial, atau apa yang terjadi apabila perubahan-perubahan mengganggu suatu cara hidup yang telah tersusun. Dilihat dari sudut kebudayaan, kehidupan bersama antar manusia menghasilkan kebiasaan, adat istiadat, tradisi, menghasilkan cerita rakyat dan adat istiadat dan peranata sosial yang merupakan aspek dari kebudayaan. Clifford Geertz meneliti bagaimana fungsi simbol-simbol sakral dalam konteks budaya, mengatakan bahwa kebudayaan mengindikasikan suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis dalam simbol-simbol yang menyatu dalam simbol. Suatu sistem konsepsi yang terwariskan yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk simbolik di mana manusia berkomunikasi, bertanggung jawab, dan membangun pengetahuannya serta mengambil kebijakan hidup. Lanjutkan oleh saudara kami. Menurut Taylor, tradisi bubur Suro menjadi media pencarian informasi tentang hasil panen sebelumnya. Pencarian informasi itu dilakukan dengan mengumpulkan 1000 jenis tanaman, baik palawija, sayuran, dan buah-buahan. Banyaknya bahan yang dikumpulkan bisa menjadi informasi bagi masyarakat tentang jenis tanaman yang berhasil dipanen dengan baik, serta menjadi informasi persoalan yang berhubungan dengan kegagalan panen. Kegiatan dari tradisi bubur Suro dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan. Kegiatan mengelola berbagai bahan atau meracik dilakukan oleh wanita yang umumnya berumur parubaya. Hanya sedikit saja generasi muda yang terlibat dalam upacara adat. Generasi muda umumnya terlibat sebagai panitia penyelenggara kegiatan. Meracik bahan bubur dilakukan sejak pagi-pagi dan langsung menuangkannya ke dalam kancah, yaitu wajan yang berukuran besar yang jumlahnya antara 7 sampai dengan 10 buah wajan. Kata Suro juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari pertama bulan Muharram yang dianggap paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan
acara kenduri bubur suro. Namun mengenai kekeramatan bulan suro, Oh iya, sebentar. Setelah dulu ya. Bang dan juga siswa yang belum ada lunas kuliahnya. Siapa? Ya, silakan. Shalom sahabat aja. Jadi apakah masih ada yang belum lunas uang kuliah di kelas ini? Ada? Ini 2021 ya? Rafael notasi Rogama? Oh, C, itu C. Ini A. Oh iya Pak. Selfie? Yuda? Kamu kosan apa ya? Oh iya, nanti kan. Makasih adik-adik. Siapa? Ya. Oke ya, segera ya diselesaikan ya, karena nanti kalau tidak bisa keluar nilainya. Artinya sebenarnya kalau dia tetap muka ujiannya tidak bisa hadir di kelas. Kita ini kan tidak tetap muka nanti UASnya. Kita sudah mengirim melalui WAG ya, soft file. Tapi nanti kami memiliki nama yang tidak bisa kami beri nilai karena belum lunas kewajibannya. Dicobalah diselesaikan ya. Oke, dilanjutkan. cerita mengenai bubur suro ini terdapat dua riwayat sesuai dengan dua macam bentuk bubur yang dihidangkan sebagai sedekah. Cerita pertama terkait dengan syahidnya Sayyidina Husain di padang Karbala. Keluarga Al-Albai, Nabi dibantai oleh keluarga Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan atas perintah Yazid bin Muawiyah. Untuk mengenang kesyahidan itu, maka dibuatlah sedekah dalam bentuk bubur merah dan putih sebagai simbol keberanian Husain membela kebenaran. Ada juga yang menafsirkan bubur merah dan putih sebagai simbol dari Hasan Husain sebagai cucu kesayangan Rasulullah, sehingga dalam kenduri yang berhubungan dengan kelahiran anak, umumnya kedua macam bubur ini disajikan. Cerita yang kedua adalah berhubungan dengan kisah selamatnya Nabi Nuh dan para pengikutnya dan keluar dari kapal setelah terombang-ambing dalam Bani Taufan dan banjir besar selama 41 hari, sehingga selama berada dalam kapal persediaannya kian menipis dan mendekati hari-hari terakhir. Persediaan makanan hampir habis. Maka setelah keluar dari kapal, Nabi Nuh memerintahkan agar mengumpulkan sisa-sisa bahan makanan yang masih ada. Gandum sejenis kacang-kacangan atau keledai hitam, kacang tanah, dan kacang putih, semuanya terkumpul dalam 7 takaran besar. Kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama dan mencukupi karena keberkahan Nuh yang diberikan alam. Itulah peristiwa makan bersama pertama kali pada wajah bumi yang baru setelah bencana banjir dan topan yang membalik dan memutar bumi hingga 72 derajat dan terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, sehingga disunahkan kepada seluruh umat manusia serta berpahala besar bagi siapa saja yang mengerjakan hal itu. Sekaligus juga untuk mengundang fakir miskin untuk menikmati makan bersama itu. Ibnu Hajar menganjurkan makanan yang disajikan terdiri atas bahan 7 macam kurma, gandum, beras, daging hewan yang berjalan kaki, dan kedelai hitam, putih walau beberapa biji, dan kacang merah. Doanya terlampir, kemudian dilanjutkan sama saya.
tolong suaranya dikuatkan, karena ini kan andaikan kalian ini sedang menyaji di depan peserta seminar nasional, kalian harus berandai adalah orang yang sedang menyampaikan pesan dalam sebuah seminar teologi. Ini seminar teologi kan, mempersatukan sekelompok. Jadi jangan ngomong dengan diri sendiri, sampaikanlah dengan baik, kuat suaranya. Silakan. Namun dalam perkembangan pun bisa saja mengalami pergeseran persepsi. Bagi masyarakat Sunda, kegiatan-kegiatan menyebut bulan Suro sudah berlangsung sejak berabad abad yang lalu. Kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang tersebut akhirnya menjadi kebiasaan yang menjadi tradisi yang setiap tahun dilakukan. Itulah yang kemudian disebut budaya dan menjadi ciri khas bagi komunitasnya. Namun kalau dicermati, tradisi di bulan Suro yang dilakukan oleh masyarakat Sunda adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan jati dirinya agar selalu tetap heling dan waspada. Heling artinya harus tetap ingat siapa dirinya dan dari mana asal mulanya. Kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, tugasnya sebagai khalifah manusia di bumi, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Waspada artinya harus tetap cermat, terjaga dan waspada terhadap segala godaan yang sifatnya menyesatkan. Karena sebenarnya godaan itu bisa menjauhkan diri dari Sang Pencipta, sehingga dapat menjauhkan diri mencapai manunggaling Kaulah Gusti atau bersatu dengan Tuhan. Satunya makhluk dari kali bulan itu sebagai awal tanggung bagi masyarakatnya. Bulan disebut bulan yang sakral karena dianggap bulan yang suci. Bulan untuk melakukan perenungan, bertafakur, berintrospeksi, mendekatkan diri kepada Sang Kali. Cara yang dilakukan biasanya disebut dengan laku, yaitu mengendalikan hawa nafsu dengan hati yang ikhlas untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Itulah esensi dari kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat Jawa dan Bali tersebut. Tentunya makna ini juga didapatkan ketika bulan Puasa atau Ramadan tahun Hijriah, khususnya yang memeluk agama Islam lagu yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sebagai media introspeksi. Biasanya banyak cara. Ada yang melakukan lagu dengan menyepi meditasi untuk merenung diri di tempat-tempat sakral atau di puncak gunung, tepi laut, makam, buah, pohon tua dan sebagainya. Dan ada juga yang melakukan dengan cara menjaga setiap hari di tempat-tempat ini. Bahan-bahan bubur suro. Berbagai bahan yang dibutuhkan dalam tradisi bubur suro jumlahnya harus 1000 macam atau 1000 rupa. Berbagai jenis bahan yang dibutuhkan dalam tradisi bubur suro diantaranya beras ketan, jagung, tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan. Selain beras terdapat juga ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi batang, ubi singkong, talas, kentang. Sedangkan sayur-sayuran biasanya berupa wortel, terong, labu. Sementara buah-buahan biasanya berupa pepaya, tomat, jeruk atau berbagai jenis buah lokal serta berbagai jenis pisang. Di samping itu juga dimasukkan ikan teri atau jenis ikan asin lainnya. Gula merah menjadi salah satu bahan penting untuk memberikan rasa manis. Gula merah itu sendiri diolah sendiri oleh masyarakat dari air nira yang didapatkan dari pohon kaung atau enam. Apabila terjadi kekhawatiran masyarakat terhadap jumlah bahan yang dikumpulkan kurang dari 1000 atau 1000 rupa, biasanya masyarakat akan memenuhinya dengan tambahan atau menutup dengan pisang sewu, sejenis pisang yang jumlah sisir dalam tandannya sangat banyak. Jenis pisang ini tidak dikategorikan sebagai jenis pisang yang populer di pasaran, tapi sangat penting bagi kebutuhan tradisi. Selanjutnya dilanjutkan. Tahapan-tahapan dalam upacara bubur suro. Terdapat beberapa tahapan yang mesti dilalui dalam membuat bubur suro. Yang pertama, pencucian beras, kemudian upacara pencucian beras. Ini termasuk dalam rangkaian upacara dalam pembuatan bubur suro yang harus dilalui. Dalam pembuatan bubur suro yang terlibat biasanya golongan tua, dan ini memang sudah sejak lama tradisinya seperti itu. Di sini kami akan membahas beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan upacara. Yang pertama, upacara menurunkan beras. Upacara ini untuk menjadi tahap awal di mana beras dikeluarkan dari tempatnya untuk dibagikan ke 9 tempat yang dinamakan boboko yang terbuat dari anyaman bambu. Wadah ini tidak harus 9 buah jumlahnya, bisa 5 atau 7 wadah. Wadah-wadah ini memiliki makna jumlahnya
9 ini menjadi lambang wali yang memang terkenal di Nusantara sebagai penyebar agama Islam. 5 melambangkan sebagai jumlah waktu ibadah umat Islam, yaitu sholat, dan 7 melambangkan jumlah dari hari dalam seminggu. Kedua, upacara pencucian beras biasanya dipimpin oleh kedua orang laki-laki yang berdiri paling depan, membawa kemudian dan sesajen yang terdiri dari tanaman hendakuleum, hanarusa dan jamur potong, 3 macam rujak asam, pisang dan kelapa, kapur sirih, minyak kelapa, cerutu, rengginang, beras, pisang dan uang. Di belakang kemudian diikuti oleh barisan perempuan pembawa bogoko yang tadi berisi beras. Bogoko biasanya ditutup dengan selendang dan yang membawa bogoko ini akan dipayungi. Sebelum ke tempat lokasi pembuatan, barisan perempuan ini kemudian mengelilingi halaman sambil bimbing atau menari, didampingi oleh seekor laki-laki dan perempuan. Setelah itu, para perempuan yang tadi membawa bogoko menuju ke lokasi yang sudah disiapkan, dan ada seseorang yang akan berdoa sebelum air disiramkan pada beras dalam rangka mencuci beras yang nanti akan dibuat menjadi bubur soro. Selain mencuci beras, ada yang makan yang belum dibayar. Oke, ini ada uang makan lagi yang belum dibayar selain tadi uang kuliah tadi ya. Yang di kelompok ini saya bacakan aja. Kalau nanti di kelompok ini ada yang belum, tolong diselesaikan ya. Berarti yang warna merah ini saya baca ya. Ya semua Pak, ini yang udah Pak, yang udah ditandatangan yang udah. Oh, yang ditandatangan yang udah. Ini sampai Desember ya. Ya Pak. Yang belum berarti ya Adi Rizky, Agnes, Alpa, Amelia, Amos, Andres, Angelika, Antonius, Arto, Ariando, baru Ben Haddad, Christian, Daniel Saragi, Dela Yosia Siregar, Febi Hotna Sinaga, Pierre Agustin Lubis, Dina Katrin Ginting, Gracia Elvelin Purba, Harama Munte, Ike Sembiring, Inka Sabrina Terligan, Ishak Kota Barat, Iverson Siluraya, Joya Ginting, Labora Girsang, Lamhot Storus, Mona Liasna, Nirmida Manik, Oki Sinulingga Putri, Rafael Fotasi, Rogama, Rini Soneta Menalu, Romaito Sintonga, Sani Yohana Siregar, Trimunte Saragi, Tuti Lauli, Wiratami Putri, Yesi Sejabat, Yuda Putra, Yulian Ginting, Dina Rio Sembiring, Ardi Pak ini Ardi sangat ini sudah Pak ini. Oke, itu ya, nanti nama-nama yang sudah saya bacakan segera menghubungi Deka. Selesaikan supaya UASnya boleh berjalan dengan baik. Oke ya? Sekarang yang dipanggil Bapak tadi. Sekarang. Ya. Hah? Ya jumpai dulu. Ya, jumpai aja dulu. Jumpai aja. Kalau sudah bayar, tunjukkan kwitansi pembayaran supaya bisa diselesaikan. Oke, sambil mereka berurusan dengan administrasi, silakan teruskan baca. ada tahapan-tahapan saat memulai memasukkan setiap bahan yang banyak ke dalam kandang yang telah disiapkan. Yang pertama minyak kelapa, yang kedua rempah, yang ketiga telur, dan yang keempat beras. Bumbu-bumbu lainnya, yang pertama sayuran, kacang polong, lauk pauk, walu, kol, ubi-ubian. Bahan kemudian akan diaduk sampai semua bahan habis dan segeralah membuat bubur. Untuk pengadukan biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mengingat bahan yang dicampurkan sangat banyak dan juga wadah yang sangat besar. Ditambah dengan cara memasak yang dilakukan dengan berdiri dan juga dengan adukan atau cokil yang sangat besar daripada ukuran normalnya. juga dipanggil. Iya. Sedang membaca. Iya. Nanti. Ya. Silakan. Teruskan. Jumlah orang yang banyak dalam proses pengadukan diharapkan dapat memudahkan perempuan-perempuan yang membuat bubur mendapatkan kemudahan dalam membuat bubur. Setelah bahan-bahan yang kecil dimasukkan, kemudian dimasukkan pula
air kelapa, pisang, 1 gandum gula merah. Bahan terakhir chow seu. Semua bahan ini diaduk secara merata dan memastikan apakah bubur ini sudah matang atau belum biasanya adalah pemimpin upacara yang melihat hasil masakan dengan cara menari sambil berkeliling melihat ke 9 tempat memasak. Setelah masak, bubur akan dibungkus dan siap untuk dibagikan. Bubur ini dibagikan secara merata kepada masyarakat yang sudah membantu maupun masyarakat sekitar. Diharapkan agar keberkahan hasil alam dapat dirasakan oleh semuanya. Jadi semua bahan yang telah dikumpulkan tadi dimasak hingga akhirnya menjadi bubur dan dibagikan kepada semua masyarakat. Dalam upacara ini juga terkandung beragam makna dari setiap bahan maupun dalam setiap tahapan pembuatan bubur. Seperti telur yang digunakan sebagai bahan dalam bubur yang melambangkan wanita. Telur ini menjadi simbol wanita karena bermakna sebagai sel telur. Kemudian chow seu yang digunakan dalam bubur sebagai penutup bahan karena jumlahnya yang menjadi penyempurna 1000 bahan. Memiliki makna agar adanya satu rasa. Kemudian jika katel yang tidak digunakan tidak 9 buah dan hanya 5 buah, maka katel yang digunakan untuk memasak tersebut melambangkan waktu beribadah umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Maka di sini terlihat dengan jelas antara tradisi yang tetap dipertahankan dengan ajaran Islam sejalan. Ini yang memperkuat tradisi ini tetap diselenggarakan sebagai bentuk syukur terhadap hasil alam dan di sisi lain menjadi pengingat dari kisah Nabi Nuh yang berlayar akibat banjir bah dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agama Islam. Falsafah Sumedang. Untuk masyarakat Sumedang, kata-kata leluhur yang menjadi falsafah hidup rakyat adalah: yang pertama, mipit kudu amit, artinya mipit harus amit. Yang kedua, ngalah kudu minta madang halal, artinya Anda harus meminta makanan yang halal. Yang ketiga, hati suci, artinya hati suci. Yang keempat, budi luhur, yang artinya kesantunan. Yang kelima, kudunya asrama, yang artinya harus mencintai kebersamaan. Pantangan dalam bubur suro tidak asing lagi. Dalam bubur suro sangat diminati masyarakat di luar wilayah Rancakalong, sehingga banyak yang ingin melihat upacara ini. Namun ada pantangan yang harus dipatuhi. Para tamu yang datang, khususnya perempuan, tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang mewah dan dinilai berlebihan, seperti menggunakan kalung, gelang yang terbuat dari emas. Pantangan ini diberlakukan agar tidak ada perbedaan terhadap strata sosial antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Kesimpulan dan daftar pustaka telah kami kembalikan kepada Bapak Desa. Oke, kita telah mendengarkan penyajian dari kelompok 5. Sekarang kita memberikan tanggapan dengan sumber-sumber. Jelaskan nanti apa poin yang mau dimasukkan oleh kepada kelompok sehingga mereka bisa mempertimbangkan masukan itu dari sumber yang kalian rujuk, gitu ya. Kemudian absen segera diisi ya, diantar ke sini. Oke, kita mulai. Kita mulai dari Adi Rizky. Silakan. Saya akan memulai tentang filsafat Suro. Yang saya ambil dari buku Adaptasi Media Interaksi Sosial Tradisional Terhadap Modernisasi Filsafat Komunikasi di Rancakalong Sumedang. Penulisnya Nurul Kairul Amar, halaman 96. Masukannya tentang apa? Kalau filsafat Suro, Pak. Oke. Kemudian kepada Aliyah, silakan. Baik, saya akan menambah dari di bagian makna tradisi Suro. Ada beberapa makna atau nilai yang terkandung dalam simbolitas makanan. Saya ambil dari jurnal pendidikan dan kebudayaan masyarakat pada halaman 159. Nanti saya akan kirimkan kepada penyaji. Mau sore di rumah Natali sama Kosek.
Gini ada mana pala? Oh, di kota yang ujak pala di mana? Oke lah sini. Oke. Oke, lanjut. Bintang. Baiklah, saya akan menambah tentang nilai-nilai kearifan ekologis tradisi Bukusuro yang terdapat dalam jurnal Dari mana? jurnal kearifan ekologi dalam tradisi Bukusuro dan Cakala Kabupaten Sumedang. Oke. Lanjut Dharmayani. Oke. Kemudian Lydia. Baik, yang mau saya tambahkan adalah larangan di bulan Suro dan rasa bubur Suro. Dapat dalam jurnal jurnal Historia halaman nanti saya Oke, sebelum kelompok memberi jawaban atau respon, nanti setiap yang memberikan masukan itu kirimkan masukannya di grup dari jurnal mana supaya saya baca. Mulai dari kelompok 1 kemarin. Karena terkadang kalian mengatakan sudah ada jurnalnya, tapi saya tidak tahu apakah kalian kirimkan itu kepada kelompok. Lalu kalau kalian sudah kirimkan ke kelompok, lalu kelompok nanti tidak menyetujui dengan setelah nanti saya berikan waktu ini tidak setuju, lalu saya akan baca bahwa mereka tidak masukkan ke penyempurnaan. Tapi kalau mereka setuju, tapi tidak dimasukkan dalam perbaikan, maka nilainya kurang. Gitu ya. Saya akan cek apakah kalian benar-benar memberikan kepada kelompok data itu. Caranya saya lihat di grup. Kemarin dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sekarang ini, kalian hanya bilang akan saya kirimkan gitu, tapi tidak pernah saya tunggu di grup kalian mengirimkan masukan itu. Nanti ini dikirimkan ya. Oke, silakan kelompok untuk merespon. Baik, kami akan merespon tanggapan tambahan dari Rizky yang berbicara tentang filsafat Bukusuro. Ini tergantung lebih berfokus kemana tambahannya. Karena kan kalau kami menerima semuanya, sajian kami kan tentang filsafat Bukusuro gitu. Jadi tergantung nanti di bagian maknakah, nilai kearifankah. Tapi kalau misalnya sudah ada, tidak kami tambahkan lagi. Demikian kami kembalikan. Ada lagi tambahan? Baik, untuk tambahan dari saudari ya, yaitu larangan dalam Bukusuro dan bahasa Bukusuro. Nah, untuk larangan mungkin kami akan pertimbangkan, tetapi kami rasa untuk bahasa Bukusuro tidak kurang untuk mengembangkan sejarah. Dan kemudian untuk makna Bukusuro dari tambahan dari Kalia, mungkin kami tunggu membaca dulu ya Kak, karena dari jurnal juga. Baik, menambahi untuk tambahan bintang kami kurang jelas tadi menambahi soal apa. Jadi mohon diulang kembali. Silakan. Itu tentang nilai-nilai kearifan ekologi tradisi Bukusuro. Sudah jelas. Silakan merespon. Baik, terima kasih
Sepertinya ini cukup baik untuk menambah kesempurnaan sajian kami mengenai ekologis karena menyangkut alam juga. Terima kasih, kami akan menambahkannya. Oke, semua sudah direspon. Kita lanjut kepada Payan Apahan. Baik, saya akan menambahkan tentang prosesi tradisi buku suro yang diambil dari jurnal Studi Kearifan Ekonomi dalam Tradisi Buku Suro. Oke. Kemudian saudara Harama Munti kelompok. Ini Isak. Oh, kelompok. Banyak di kelompok ini. Jani Joshua. Ya, terima kasih. Di sini tadi ada yang dibacakan bintang tadi berbeda sebenarnya. Ini nilai-nilai kearifan ekologis tradisi Bogor Suro yang saya ambil dari jurnal media dari Tikon. Terima kasih. Oke, Aules. Aules apa? Aules Purba. Di kantor. Oh, masih tadi dipanggil ya. Beng Haddad masih di kantor atau di sini? Oke, silakan. Saya ingin menambahi tentang makna tradisi wisata Buku Suro bagi masyarakat Sumedang. Dari buku Panas Pikiran Rakyat Alam Tidak Tinggi. Oke, lanjut ke saudara Deborah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Dosen. Di sini saya ingin menambahi di bagian makna tradisi Buku Suro. Sumbernya nanti akan saya kirimkan kepada kelompok. Terima kasih. Oke, Fani kelompok. Ya, silakan. Saya ingin menambahi tadi penyanyi sudah mencantumkan nilai-nilai kearifan lokal. Tapi saya ingin menambah lagi, ini lebih rinci, ada sistem budaya dan keyakinannya, pengetahuannya, pemahamannya, wawasannya, lalu ada adat kebiasaan atau etikanya. Oke. Di kantor. Wan Putra. Saya nambahin tentang kategori Buku Suro. Di sini dijelaskan bagaimana asal usul Buku Suro itu, terus doa-doa yang diucapkan pada saat tradisi itu diberlangsungkan. Saya ambil dari buku Misteri Bulan Suro yang ditulis oleh Muhammad Solikin. Ini bukan bulan Suro, ini Bubur Suro. Iya Pak, tapi dijelaskan di judul bukunya Bulan Suro, tapi dijelaskan ada tidak tentang Bubur Suro Pak. Ada Bubur Suro dijelaskan. Kemudian Rosanta semua. Saya mau menambahi menuju upacara Buku Suro. Kurang jelas biar terdengar. Tujuan upacara Buku Suro Tujuan. dari jurnal Novi Andika Putri Islam dan dari lokal Sunda. Oke, kami beri kesempatan kepada kelompok untuk merespon usulan teman-teman. Terima kasih untuk menanggapi tambahan dari Zani mengenai nilai-nilai kearifan Buku Suro. Juga dengan tambahan itu sama seperti yang ditambahkan oleh Bintang mengenai kearifan ekonominya. Kami lebih mendekati tentang filsafatnya akan kami tambahkan.
Begitu juga dengan bagian dengan tentang prosesi tradisi bubur suro. Kalau sekiranya dalam prosesi tradisinya mengandung makna-makna atau nilai-nilai yang spesifik tentang bubur suro, akan kami tambahkan. Begitu juga dengan kepada One Putra akan dan doa yang diucapkan. Iya, mengenai doa-doa, karena di sajian sudah ada mengenai doa-doa di dalam tradisi bubur suro, akan kami pertimbangkan atau bisa juga walaupun tidak dimasukkan, mohon dimengerti. Terima kasih. Ya, baik. Kami juga akan menanggapi tentang tambahan materi tentang makna tradisi bubur suro. Kayaknya ini sama juga sama Deborah ya, tentang makna tradisi bubur suro, dan juga tadi yang kita dengar pertama dari Kak Alia tentang makna tradisi bubur suro. Jadi nanti kami lihat dulu lah dari mana kalau jurnalnya yang sama. Jadi kami pertimbangkan kalau nanti dikirim jurnalnya. Terima kasih. Baik, untuk tambahan Rosanta tentang tujuan upacara bubur suro, kami penyaji akan memasukkannya dalam sajian kami. Terima kasih. Baik, untuk menambahkan dari Jani, tadi kan sumbernya sama dengan ini, beda tapi tentang rayakan teknologi. Nah, mungkin kami dapat mempertimbangkan barangkali yang dari Jepang dengan yang tambahan dari Jani ada yang sama. Mungkin kami akan mengambil perbedaannya saja. Kemudian untuk tanggapan untuk saudari Fani, tadi dikatakan tentang keyakinan, adat dan sebagainya, tetapi kami akan mempertimbangkan dengan bagian etika. Barangkali masuk ke dalam pantangannya nanti. Terima kasih. Oke, untuk tanggapannya si Payan tentang prosesi, ini mungkin memang akan kami cantumkan karena beberapa sudah kami singgung dalam sajian kami, yaitu tentang untuk mengapa berasnya itu kan pemimpinnya gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya kami akan menambahkan. Terima kasih. Baik, untuk menanggap tambahan dari Bung Adat, sepertinya ada 3 orang yang menambahkan hal yang sama. Jadi kami akan mempertimbangkan bagaimana sumber-sumbernya nanti dan apa maknanya, supaya kami pertimbangkan kembali dan kami akan memasukkannya. Terima kasih. Demikian, Pak. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pertanyaan dari kita. Tapi nanti kalau pertanyaan tidak usah masukkan ke grup ya, karena ini sudah langsung ke kelompok. Tadi di kelompok tingkat 2B pertanyaannya pun dimasukkan ke grup. Padahal yang saya minta masukannya itu supaya saya tahu sudah masuk ke kelompok. Kalau pertanyaannya ini nanti kan dijawab oleh kelompok langsung. Ya, apakah Aldes sudah di sini tadi? Belum. Oke, tidak ada Aldes. Kemudian Febi, silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya, bubur suro ini kan dihidangkan pada perayaan Tahun Baru Islam dan itu wajib dihidangkan pada perayaan Islam. Lalu bagaimana kalau kita Kristenika, walaupun bisa nggak dihidangkan, walaupun dikatakan kan bubur suro ini pada perayaan Tahun Islam itu boleh nggak kalau kita Kristen? Baik. Belum. Harama tadi penyanyi ya. Ya. Ini Halimah. Oke, silakan Halimah. Baik, saya ingin bertanya kepada penyaji mengenai kegiatan tradisi pengolahan bubur suro. Di sini kan ada beberapa kegiatan mengolah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian perempuan untuk meracik dan di samping itu laki-laki menuangkan gula. Seperti di sini juga ada bagian perempuan namanya marusuk dalam bahasa Sunda. Apakah ini menjadi sebuah kewajiban harus perempuan yang melakukannya, dan apa makna atau nilai filosofis dari kenapa harus perempuan yang melakukan kegiatan ini? Terima kasih. Oke, Indrika. Di dalam poin makna bubur suro, saya belum menemukan mana tentang maknanya. Yang saya lihat hanya penyaji hanya menjelaskan asal usul bubur suro. Jadi pertanyaan saya, tolong menjelaskan apa yang menjadi poin penting di dalam makna bubur suro. Oke, lanjut ke Jacqueline. Ya, izin bertanya mengenai bahan-bahan bubur suro. Dikatakan di situ bahwa
bahan bubur suro jumlahnya harus 1000, dan jika tidak bisa dipenuhi maka bisa diganti dengan jenis pisang sewu untuk menutupi jumlahnya itu. Apakah dengan artian sempit itu tidak suatu kewajiban jika bisa diganti kekurangannya ini dengan pisang sewu tersebut untuk menutupi jumlah 1000 tersebut? Oke, Jenita. Pas. Lamora itu pengajian. Lamhok belum masuk. Lydia, silakan. Ya. Siapa yang dapat menyaji dan sajian? Apa? Belum jelas. Oke, silakan. Direspon, dijawab oleh kelompok, silakan. Baik, kami akan merespon yang pertama untuk pertanyaan Feby. Tahun baru perayaan Islam apakah bisa dilakukan oleh orang Kristen, terutama bubur suronya? Ya, jelas bahwa bubur suro itu bisa dimakan oleh siapapun tanpa larangan, seperti kita tanpa misalnya rasa fanatik terhadap diri kita sendiri, bahwa bubur suro adalah sebuah makanan yang dihidangkan untuk hasil-hasil panen yang dimiliki oleh orang-orang Sunda. Dalam sajian kami juga dikatakan bahwa untuk mengukur bagaimana seberapa banyak pendapatan orang-orang Sunda dalam bidang pertanian. Lalu dalam inti jawaban saya mengatakan bahwa ya bisa. Terima kasih. Sedikit menambahi. Jadi sebenarnya kan saya udah bertanya kepada, di sini ada orang Sunda, dia orang Sunda. Jadi aku mau bilang, bisa nggak dibuat bubur suro biar kami bawa ke kelas ini? Kan kami tanyakan gitu. Tapi ibu itu bilang kayak gini, kalau buat bubur suro itu kan harus pakai tradisi deh, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kami bu orang Kristen bisa nggak makan? Aku bilang kan, terus datang dia bisa. Cuman kan kalau misalnya ini kan tentang pembagian, mau nanti dibaginya ke kita gitu. Jadi orang Kristen itu bisa memakan kan. Untuk menjawab pertanyaannya si Halimah tentang apakah sebuah kewajiban perempuan harus melakukan itu gitu. Ini merupakan suatu tradisi. Kalau kita lihat perempuan-perempuan Jawa itu identik dengan kelemah lembutan. Ini merupakan juga tanggung jawab. Kalau perempuan itu kan lebih dominan ke memasak, laki-laki bagian berat. Ini bukan tentang kesetaraan gender ya, namun kalau perempuan apalagi perempuan Jawa itu berbeda dengan perempuan di Batak pada umumnya. Kalau perempuan Batak itu kan kuat-kuat, bisa mengangkat apapun, bisa kemana pun bisa. Tapi kalau orang Jawa selalu dia lebih dominan kepada menghias diri gitu. Jadi kalau misalnya kadang pun orang itu tahu mengerjakan sesuatu yang berat, ketergantungan kepada suaminya atau laki-laki. Baik, untuk menjawab dari pertanyaan Jibrin, apakah harus kewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan 1000 bahan yang berbeda dan dapat diganti dengan jika tidak ada 100 bahan dapat digantikan dengan pisang. Nah, itu bukan sebuah keharusan harus 100 jenis, 1000 jenis, tetapi harus 100 bahan. Nah, artinya bisa digantikan dengan pisang itu, tidak harus 100 jenis, karena melihat lokasi wilayah kita, misalnya kita di wilayah pedesaan, mungkin bahan atau rempah-rempah lebih banyak dibandingkan yang ada di kota. Kemudian untuk menjawab dari pertanyaan media, relevansi yang kita dapat dari falsafah bubur suro ini yaitu yang pertama kita menjaga tradisi, yang kedua untuk mengucapkan hasil ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan yang ketiga untuk mengingat bagaimana cerita tokoh Alkitab yaitu Nabi Nuh. Terima kasih. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ketiga hampir sama juga yang disebutkan tadi sama si Arama.
Jadi itu poin pentingnya kayak gugur suro ini dengan bentuk rasa syukur gitu, mengingat kembali tentang peristiwa Nabi Nuh di agama mereka, agama Islam sendiri itu. Jadi melalui peristiwa itu kayak diingatkan kembali tentang kasih syukur, diselamatkanlah Nabi Nuh ini kan dari peristiwa itu. Dan juga karena tradisi ini nggak bertentangan juga dengan ajaran Islam, jadi tradisi ini masih dilakukan gitu hingga sekarang. Baik, untuk menambahi jawaban dari Mona Indika, sebenarnya maknanya ini sudah ada ya, karena dari sejarah sudah dijelaskan sebagai ucapan syukur atas keluarnya Nabi Nuh dan juga orang-orang yang diselamatkan dari air bah, sehingga mereka mengumpulkan dalam perjalanan mereka di Batra masih terdapat sisa-sisa makanan yang akhirnya itu dikumpulkan dan diolah menjadi makanan. Dan juga untuk dalam pembuatan upacaranya ada makna berbagi, karena dalam pembuatan tradisi bubur suro, setelah bubur suro tersebut dimasak atau sudah jadi, maka bubur itu pun akan dibagi-bagikan. Jadi ini adalah makna kebersamaan juga saling berbagi. Begitu juga dalam proses pembuatannya terdapat makna-makna yang tersirat itu terkandung dalamnya. Juga hasil panen yang diolah menjadi bubur suro sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang sudah diterima. Demikian. Jawab pertanyaan ketiga tentang relevansi yang dapat diketahui. Relevansi yang dapat diketahui itu dapat berhubungan dengan falsafah Sumedang, yaitu bibit kudu amil yang artinya bibit harus amil. Yang kedua melakukan wanita madang halal atau anda harus meminta makanan halal. Yang ketiga adi suci atau adi suci. Yang keempat budi luhur atau kesantunan. Yang kelima kudunya sama atau harus mencintai kebersamaan. Sedikit menambahi, mungkin teman-teman bingung apa artinya yang pertama, bibit kudu amit, bibit harus amit. Sebenarnya program apapun atau kebijakan apapun yang dapat pemerintah lakukan harus sesuai dengan keputusan masyarakatnya juga. Dan kemudian tambahan untuk relevansi satu lagi, tadi kan di falsafah dikatakan bahwasanya siapapun tamu yang akan mengikuti upacara tersebut harus bersikap sederhana, artinya wanita tidak boleh berpakaian mewah atau yang dianggap bernilai tinggi. Terima kasih. Semua sudah dijawab? Oke, kita lanjut pertanyaan saudara Mei Randa. Saya ingin bertanya mengenai pantangan yang dikatakan oleh kelompok. Dikatakan bahwa jangan memakai perhiasan agar tidak terjadi perbedaan ras sosial. Apakah ada sanksi yang diberikan jika pantangan itu dilarang? Kemudian Luta kelompok apa? Oke. Silakan. Ya? Apa yang pas? Itu pas hari Jumat. Pas ajan kan? Paltak. Silakan. Baik, di dalam sajian penyaji di poin 2.3 di makna tradisi bubur suro, bahasanya penyaji membuat generasi muda sedikit terlibat di dalam upacara tradisi bubur suro ini. Nah, pertanyaan saya apa penyebab mengapa kaum muda sangat minim di dalam tradisi bubur suro? Putri. Silakan. Mana Putri? Belum masuk. Cari si Putra dulu. Roma itu. Saya pada tahapan dalam upacara Suro kan langsung dimulai upacara 16. Apakah upacara tahapan dalam upacara Suro ini tidak ada dimulai dengan doa atau apa ritual kayak gitu? Terus yang
Oke, Theodora. Saya bertanya di 2.9 dalam buku surah. Pertanyaan saya, apakah pada zaman sekarang ini pantangan tersebut masih diberlakukan? Oke, Tuti. Baik, mengenai kebajikan buku surah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada konsekuensi dalam peracikan buku surah sehingga ada pembatasan dalam pembuatan peracikan itu, seperti sajian penyaji tadi mengatakan bahwa pembuatan peracikan itu hanya dilakukan oleh separtai yang. Terima kasih. Oke, silakan kelompok memberi jawab atas beberapa pertanyaan. Baik, dengan menjawab pertanyaan dari Miranda, apakah ada sanksi dari jika dalam mengikuti tradisi bersurau menggunakan perhiasan mewah? Nah, mungkin tidak ada sanksi, tetapi jika kita telah mengetahui bagaimana syarat atau tradisi yang biasa digunakan, baiknya kita mengikuti tradisi tersebut. Mungkin kemungkinan besar ya, seperti yang kita alami juga di sekitaran kita, kalau misalnya kita mengikuti adat di perkampungan kita, pasti mayoritas semua akan memakai perhiasan. Ya, silakan. Menjawab Palta tentang generasi muda ya. Nah, kalau berbicara tentang tradisi itu kan hal nggak boleh asal-asalan gitu. Jadi kalau dalam tradisi bubur suro ini, yang menjadi poin utamanya itu adalah orang-orang tua yang tentunya sudah lebih tahu bagaimana tradisi yang sebenarnya. Jadi bukannya sedikit generasi muda di sini berperan hanya sebagai sekedar pembantu. Cuman kalau ke tradisi umumnya, tradisi yang lebih menonjol gitu kayak mendoakan berasnya di tumpuannya itu tadi dikatakan, itu adalah orang-orang tua yang merupakan pemimpin dari tradisi itu. Tapi bukan menutup kemungkinan generasi muda juga ikut dalam itu. Terima kasih. Untuk menambahi jawaban Kakak mengenai kaum muda, sebenarnya kaum muda bukannya tidak terlibat dalam proses pembuatan bubur suro, hanya saja memang dibatasi. Yang lebih dominan untuk pembuatan bubur suro dalam meracik dan lain sebagainya adalah wanita yang paruh baya. Kaum muda terlibat dalam upacara bubur suro itu kebanyakan sebagai panitia saja atau panitia penyelenggara kegiatan dan meracik dari pembuatan bubur suro. Dan untuk jawaban bagi Roma itu mengenai doa dan ritual, ada doa dan ritual dalam proses pembuatan bubur suro yang sudah kami cantumkan di mana. Baik, pertanyaan Theodora, apakah pantangan dalam bubur suro itu pada saat ini masih dilakukan? Pantangan bubur suro itu masih berlaku pada saat ini karena masyarakat Jawa atau Sumedang masih melakukan tradisi tersebut. Terima kasih. Baik, untuk menambahi jawaban untuk Roma itu, sepertinya satu pertanyaan tadi belum dijawab oleh teman kami. Apakah ini sejenis sesajen? Kami menganggap ini adalah sejenis makanan, bukan sesajen. Ini adalah makanan untuk mempererat hubungan sosial masyarakat Sumedang. Demikian dari saya. Oh iya. Nah, untuk menambahi, dikatakan tadi kan ini memang bukan sejenis sesajen, tapi dalam makalah kami kan ada satu kata yang tentang sesajen. Seperti yang kita pelajari itu kan, sesajen itu kan kalau dibilang dulu kita di budaya lokal itu katanya seperti ucapan syukur. Nah, ini bukan sesajen, namun diidentikan. Ini kan merupakan mengumpulkan hasil panen yang diberikan Tuhan kepada masyarakat gitu. Sedikit menambah itu pertanyaan Roma itu, tadi kan dipertanyakan apakah langsung menyuci beras atau doa dulu. Nah, yang dari sumber yang kami baca, beberapa sumber, yang memang tahapan yang pertama itu yaitu langsung menyuci beras. Tapi doanya sudah terkenal, dan kemudian untuk apakah ini sesajen atau tidak, terkait dengan cerita atau dalam kitab Muslim, ceritanya bahwasanya Nabi Nuh itu duluan mengumpulkan atau untuk sisa-sisa yang telah sisa-sisa rempah-rempah yang mereka persediakan dulu pada saat berlayar di kapal itu. Nah, disitulah mereka melakukan puasa. Selama untuk sisanya itu mereka melakukan puasa, dan itu merupakan bagian dari
Ada lagi tambahan? Harus dijawab semua tadi pertanyaannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah ada konsekuensi dalam meracikan bubur suro? Dalam kekurangan meracik bubur suro, sepertinya saya berpendapat bahwa ketika bubur suro salah dalam meracikan, sepertinya tidak ada konsekuensi dalam racikan tersebut, melainkan beda nama. Ketika sudah kurang kacangnya, sepertinya bukan bubur suro lagi, melainkan sejenis makanan lain. Artinya untuk racikan bubur suro sudah betul-betul dipahami oleh masyarakat Sumedang. Maka dari itu sepertinya racikan salah dalam meracik bubur suro sepertinya kurang benar atau tidak terlalu kami anggap dalam sebuah kesalahan. Mungkin. Ada lagi? Semua sudah terjawab semua. Oke, baik. Kalau sudah terjawab semua, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Saya akan kirimkan masukan saya kepada kelompok dan mohon nanti diperbaiki dan masukan dari teman-teman juga yang tadi yang sudah memberi masukan dikirimkan ke WA grup ya, ke WA grup, jangan langsung ke mereka, ke WA grup supaya saya tahu bahwa kalian sudah mengirimkan janji kalian kepada mereka. Dan yang lain juga dari kelompok 1 sampai 5 yang sudah berjanji memberi masukan dikirimkan aja. Wah, ini sinyal juga apa ya? Sebentar ya. Nanti pastikan kalian sudah terima perbaikan dari saya. Jangan nanti setelah beberapa hari akan datang baru bertanya, Pak, kami belum terima perbaikannya. Terkadang bisa mengganggu karena ada acara pas acara di dunia. Nanti ini sudah saya sedang di jalan ini, saya kirim nanti dibaca. Nah, saya akan menyampaikan beberapa catatan tentang pekerjaan atau hasil kelompok 5 ini. Nanti ke depan dalam perbaikannya mulailah dengan sebuah tampilan yang bagus. Misalnya kalau kalian lihat kata pengantar itu kan langsung mepet itu ke apa ke kalimat pertama atau alinea pertama. Kita kan tidak mau cetak ini sehingga kalian tidak perlu mengirit kertas. Tapi biasanya setiap judul kalau dalam tanda penulisan ini ke bawah 3 bar, baru di sini misalnya 1 baru subjudul, baru ini ke bawah ini ada hentakannya itu 1 sehingga dia teratur baru 1, 2 baru dia 1, 3. Jadi dia rapi. Tulisan yang rapi itu membuat pembaca enak membacanya dan kita pun melihatnya elok gitu ya, cantik. Tapi kalau tulisannya tidak bagus, tidak rapi, kita pun agak malas membacanya. Kalau misalnya kalian membaca sebuah tulisan tapi tidak ada pembagian-pembagiannya, itu capek. Dulu kan Alkitab kita seperti itu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu semua jalan terus. Dan oleh ahli-ahli dipisah-pisah lah, dibuatlah perikop-perikop, dibuatlah ayat-ayatnya sehingga kita baca enak. Kalau aslinya itu nggak ada itu, judulnya, perikopnya, ayatnya tidak ada. Semua jalan. Membaca seperti itu kan tidak enak. Tapi kalau dia tersusun rapi, melihatnya pun enak. Memang orang selalu berkata don't judge the book from the cover. Betul. Tetapi manusia kan melihat wajah. Yang melihat hati itu Tuhan. Yang mengetahui hati kalian Tuhan. Tapi yang kita manusia ini melihat
yang tampak depan ini yang kelihatan. Kalau misalnya kalian tampilannya bagus, orang sudah bisa menilai wah ini orang yang baik. Tapi kalau tampilannya kurang bagus, orang sudah langsung menjudge itu nggak bagus itu kawan ini. Pembuktian bagus tidaknya itu nanti sikap. Jadi ada orang berpakaian bagus, pakai emas, pakai rantai semuanya, tapi kata-katanya kasar, sikapnya tidak baik. Nah, itu berarti tidak sesuai tampilannya dengan isi hatinya. Ada orang misalnya tampilannya tidak bagus, tapi perilakunya bagus. Itu bagus, lumayan gitu ya. Bagus. Tapi kalau misalnya sudah tidak bagus tampilannya, sikapnya pun tak bagus, itu hancur. Orang hancur. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita baca tulisannya tidak rapi, isinya pun tak ada, makin mengeri. Karena nggak ada yang menarik. Gitu. Jadi jangan langsung nyerempet dia. Misalnya judul langsung di sini. Baru satu-satu langsung. Lihatnya pun kayak kalian masuk angkot dipadatkan. Ayo merapat 6 8 gitu. Merapat dia. Jadi kayak apa? Enggak gini dia duduk. Merapat dia. Enggak enak lihatnya kan. Lalu kita di dalam angkot itu pun enggak enak. Kalau sama-sama laki-laki di pinggir enggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki perempuan kita makan gini. Dipikirnya sengaja kita mengimbangkan tangan kan. Sudah gini gitu. Gak enak gitu. Jadi dibuatlah rapi supaya enak cara lihatnya. Gitu ya sudah buat. Kalau ada tanda begini berarti turun. Kalau apa tanda begini, lalu saya buat begini, artinya nanti cara memberikannya di atas. Ada spasi. Ini kalian di mana, kemana, di sana, di sini. Semua gabung. Pokoknya menunjukkan tempat itu pisah. Sama seperti pendidikan. Ini kan nya. Miliknya. Atau firmannya. Ini sering salah. Ini tidak benar. Harus ada di sini penghubung. Karena itu pemilikan. Harus ada penghubung. Memang kita tidak terbiasa menulis yang benar. Kalau misalnya dan atau mana yang benar? Antara ini atau ini? Yang mana? Yang atas? Yang mana? Bawah atau atas? Bawah. Atas bawah. Yang benar ini. Kepemilikan itu lengket. Jangan berpisah nih. Jadi kalau misalnya mataku ini kan. Jadi memang orang banyak salah atau gini. Mana yang benar ini? Berserah atau ku berserah. Yang mana yang pas? Atas atau bawah? Atas atau bawah? Atas atau bawah? Yang benar ini. Jadi kita salah selalu menulis. Ku berserah, ku tanggung, ku lunasi. Itu lengket. Artinya setiap kepemilikan dia harus nempel. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ku cinta kamu pasti. Karena dia miliknya langsung nempel.
Tapi kalau ku cinta kita jarang, jauh. Enggak cinta itu. Dia harus nempel. Karena pemilikan. Tapi itulah ya, kalian harus baca-baca EYD ya. Bagaimana cara penulisan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah katakan bahwa kita tidak menggunakan apa di penulisan karya ilmiah kita. Apa itu Association Psychology American atau sering disebut dengan catatan perut. Misalnya dalam halaman 5 itu Muhammad Solihin .2 2010.27. Artinya ini bukunya Muhammad Solihin yang dia terbitkan tahun 2010 halaman 7. Itu kalau catatan perut. Tapi kita menggunakan catatan kaki. Kalau menggunakan catatan kaki dia di bawah, maka dibuat itu Muhammad Solihin, baru judul bukunya, baru nama penerbitnya, baru tahun, baru halaman. Ini kalian masukkan Muhammad Solihin, tapi kalau kalian lihat di kepustakaan nggak ada situ Muhammad Solihin 2010. Yang ada Muhammad Solihin di bawah itu 2009. Lalu ada lagi kalian buat di halaman 10 menurut Hairul 2016. Tapi di kepustakaan tidak ada si Hairul. Lalu ada lagi Hamisi halaman 12 Hamisi, tapi di kepustakaan tidak ada Hamisi. Sering mahasiswa seperti ini karena kalian anggap itu bukan sumber, itu sumber. Tapi dalam bentuk catatan perut apa? Kita pakai ialah Turabian. Turabian itu catatan kaki. Mengapa mahasiswa selalu disuruh untuk pakai Turabian? Karena kita bicara akademis, apalagi tahap S1 harus jelas sumbernya, apa judulnya, penulisnya, judul bukunya ditulis miring, nama kota, nama penerbit, halaman. Itu harus ada dalam setiap sumber. Harus dilatih diri menulis sumber dengan baik dan benar. Nah itu ya, ini yang belum tamat di kelompok. Kemudian tanggal dan tahun, bulan tak usah ditulis. Pada misalnya kalian menuliskan hari ini misalnya, dibuat dari sini misalnya tulisannya begini, hari Jumat tanggal 12 bulan Desember tahun 2022. Wah, gak ada ini. Ini tahun 1945 mungkin ada. Kalau kalian buat seperti ini, artinya kalian hidup tahun 1945. Lalu menulis tahun 2021, berarti ini arwah ini menulis. Arwah nenek moyang. Apalagi misalnya kalimatnya pada tahun 2022. Tidak ada yang bilang. Karena ini sudah tahun. Jadi kalau menulis, dia hanya tulis pada 2022. Kalau kalian baca nanti dalam prakteknya pada tahun 2022, tak apa-apa. Tapi dalam tulisan, jangan tulis di sini tahun. Itu. Oke ya, sebentar. Halo, Nan? Iya, iya. Hah? Iya, lagi di kelas. Oke. Iya, iya. Alpha Leverson di sini. Kelas berapa? Alpha. Iya, jadi kamu banyak kali kata tunggakannya. Alpha.
nanti pergi hubungi nanti Inang Hotnaul ya, Winna ya. Karena kamu katanya banyak kali tunggakan. Ya habis ini nanti habis kelas ini maksudku. Hubungi. Kalau tidak nanti tidak bisa UAS. Oke ya. Oke, jadi begini. Jadi jangan dibuat lagi pada bulan, tanggal, hari. Kalau kalian baca koran langsung itu kan pada dalam kurung Desember 11 12 kan 12 tidak ditulisnya lagi tahunnya. Karena apa? Karena dia asumsikan tahun ini 2022. Nah, kalau kalian mengutip dari koran nanti beda lagi. Di sini kalian ada mengutip dari koran. Nanti kita ajari. Nah, ini catatan kaki nomor 6. Oh, ini lagi yang paling aneh kalau kalian memperhatikan ini. Sumbernya Sujiwo Tejo dalam dialog malam pada tanggal 15 Januari 2006. Kalian sudah kuliah nggak di sini tahun 2006? Jangan-jangan kalian masih SMA? SD. Nah, datanya SD ini, tapi sekarang menulis mereka deh. Baru 3 tahun. Nah, ini mereka sudah menonton dialog malam dan mengambil sumber itu. Padahal masih kelas 3 SD sudah menulis di STT, di Sabda Media. Jadi hati-hati mengutip. Kalau seperti ini mengutip berarti mereka menonton dialog malam itu. Ini artinya, kalau saya baca ini artinya ini penulis ini kelompok lah ya menonton dialog malam di mana Sujiwo Tejo membahas tentang Suro sebagai bulan suci diri tahun 2006. Jadi mereka sedang nonton lalu dikutiplah sebagai sumber. Menulis tahun 2022 tapi yang dikutip tahun 2006. Jadi jangan-jangan nontonnya arwah yang nonton. Telepati dia nontonnya. Jadi hati-hati kalau nulis seperti ini. Hati-hati loh kalau menulis karya ilmiah, harus hati-hati. Nah, kemungkinan ini saya duga kelompok ini mengambil dari tulisannya Henry Setiawan sebagai skripsi. Nah, kalau dia tulisan skripsi Henry Setiawan, maka nanti kelompok harus memperbaiki ini. Dia kalimatnya bukan seperti ini. Ini kan catatan kaki nomor 6 ya. Nomor 6. Ini. Tahun Hijriah menyebut bulan Muharram atau Asyuro, sementara tahun Jawa menyebut bulan Syuro. Itu kutip. Itu mungkin pendapatnya si Sujiwo Tejo yang dikutip oleh si Henry Setiawan. Henry Setiawan itu mengutip dari perbincangan dialog malam. Kalau itu bisa memungkinkan. Jadi si Henry ini tahun 2006 menonton dialog malam, lalu dia menulis skripsi tentang Suro. Nah, kalau itu bisa. Makanya nanti kalau ini mau dikutip, maka kelompok harus mengatakan menurut Sujiwo Tejo sebagaimana yang dikutip oleh Henry Setiawan. Nah, baru masuk kutip. Di bawah nanti Henry Setiawan, kalau judul skripsi tidak usah miring. Tanda petik judul skripsinya Akulturasi Budaya Sunda Islam, tutup petik koma, baru miring skripsi miring. Baru buka kurung di mana kota dia yang menulis. Kalau misalnya kotanya Bandung, titik 2 di fakultas mana dia sekolah. Misalnya Fakultas Ilmu Budaya UGM, koma 2000 tahun berapa dia nulis skripsi? Tahun 2006 mungkin 2006. Tutup kurung baru halaman. Itu cara mengutip dari skripsi. Itu sudah saya tulis di sini. Jadi hati-hati kalau mengutip seolah-olah benar padahal tidak, salah. Nah, kemudian kita lihat lagi di catatan kaki ini juga ini
Nanti kalian lihat lah ya, di catatan kaki itu sudah saya tulis supaya kalian jangan salah mengutip. Karena mahasiswa sering mengutip tapi dia tidak tahu. Ada lagi dulu, ini bukan kalian ya, mengutip wawancara katanya, wawancara. Padahal itu halamannya, wawancaranya tahun 2011. Dia wawancara di Papua. Padahal 2011 dia belum mahasiswa di sini. Jangan-jangan dia masih SMP. Tapi dia sudah wawancara di Papua tahun 2011. Karena mungkin dia kutip yang menulis itu yang wawancara di Papua. Tapi supaya lebih kelihatan seperti paper akademisi, ditulisnya itu. Makanya membaca tulisan itu harus hati-hati. Gitu ya. Kemudian halaman. Terkadang pakai halaman HLM, tapi di sisi lain tidak ada halaman. Misalnya kutipan 1 itu tidak ada halamannya. Tapi di kutipan 2 ada HLM. Jadi harus konsisten. Baru di kutipan 1 itu ada ditulis Balai Arkeologi Bandung. Enggak perlu nama kotanya saja. Oke, itu nanti kalian baca lah. Baru masukkan berikutnya ialah nanti kelompok di 2.9 buatlah analisa dan tanggapan. Analisa dan tanggapan ini begini, kalau misalnya kalian menemukan tradisi bubur suro ini di suku lain, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, atau di Batak, silakan bahas. Lalu kalau ada apa persamaan perbedaannya. Lalu apa pandangan kalian sebagai teolog Kristen melihat tradisi ini? Perlu nggak dilakukan seperti ini? Sesuai dengan firman Tuhan nggak ada tradisi seperti ini? Kalau tidak ya kalian komentar. Begitu ya. Nanti baru di kesimpulan itu kalian bentangkan apa itu sebenarnya tradisi filsafat suro itu. Nah, jadi lalu bagaimana menurut kalian secara pandangan kekristenan? Jadi kita belajar filsafat timur ini karena ini sudah mau akhir dari perbincangan kita di kelas, harus kalian terus kaitkan dengan kekristenan. Sehingga nanti kalau kalian bertemu di jemaat, bertemu sebuah filsafat, kalian analisa filsafat itu lalu cari pandangan kekristenan kepadanya. Sehingga benar-benarlah kalian menjadi seorang teolog yang memperhadapkan filsafat kepada kekristenan kita. Tapi bukan menilai, tapi kita melihat dari perspektif Kristen. Nah, apakah orang Kristen misalnya bisa ikut dalam tradisi bubur suro ini? Dari segi terminologi kita nggak bisa melakukannya, karena satu suro artinya satu Muharram. Kita kan tidak ada tradisi satu suro, satu Muharram kan? Yang ada kan tahun baru. Jadi Muharram itu kan tahun baru mereka kan? Tradisi suro satu Muharram. Karena tahun mereka lebih pendek dari tahun kita, 11 hari. Makanya mereka bisa tahun baru dua kali setahun. Lalu kita nanti bisa bertemu sekali 10 tahun, bertemu tahun baru dan satu Muharram. Dan nanti pada suatu saat entah tahun 2060 mereka atau 2600 ya, 2600 sekian, mereka nanti jadi lebih besar tahunnya dari kita. Sekarang kan 14 berapa? 14 5 sekian ya. 1400 gitu. Kita kan sudah 2022 kan. Nanti suatu saat karena mereka lebih cepat tahunnya 11 hari, suatu saat nanti mereka tahun yang lebih besar dari kita. Karena memang ya mereka selalu berusaha untuk lebih cepat dari kita kan. Dan memaksakan ada di kitab suci kita nabi mereka kan. Ya nggak mungkin dong. Nabi kita kitab kita sudah 700 tahun lebih dulu dari mereka. Mana mungkinlah kita mencatat nabi itu di kitab kita kan. Tapi kalau mereka mencatat nabi kita, wajar. Karena kita duluan. Makanya 80% kitab mereka itu membicarakan nabi kita. Makanya kita bersoal terus dengan mereka.
mereka punya kitab, tapi yang dibicarakan nabi kita. Nabi mereka enggak ada dibicarakan di situ. Enggak ada. Kalian baca nanti. Kalian sudah baca nabi kitab mereka itu? Belum ya? Masih pengantar tentang Islam. Masih pengantar aja. Kata baca aja. Dibaca aja semua. Nanti kalau kalian baca semua, tidak ada di situ satu kata pun tentang nabi mereka. Enggak ada. Tapi kita, apalagi kalian baca nanti surah An-Maryam, itu semua tentang nabi kita. Tapi nabi mereka enggak ada di situ disebut. Makanya mereka benci ke kita. Hanya disebut nabi mereka itu di hadis. Di luar kitab mereka nih. Jadi mereka heran, mereka punya kitab, tapi tidak ada nabi mereka disebut. Hanya berantem gitu. Supaya kalian mulai paham. Jadi gitu ya. Jadi kita tidak mungkin itu melaksanakan itu. Tapi kalau ikut makannya, bisa saja. Sama seperti kalau tahun baru atau Natal mereka datang ke rumah kita makan kue Natal kan bisa. Cuma jangan mengucapkan selamat Natal. Kalau dilarang mengucapkan selamat Natal, ucapkanlah Merry Christmas kan. Kan hanya selamat Natal yang dilarang. Ucapkanlah Merry Christmas atau Feliz Navidad. Itu karena selamat Natal dilarang. Ucapkanlah Feliz Navidad atau Merry Christmas. Kalian pun jangan ucapkan selamat Natal, dilarang. Merry Christmas. Gitu ya. Oke lah, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam mengajar filsafat timur ini. Terkadang emosi, terkadang marah, ya. Terkadang senyum, terkadang tertawa gitu. Simpanlah itu dalam hatimu. Kenanglah sampai selama-lamanya. Komti ini kok belum tanda tangan. Si Angelin Lampot juga belum tanda tangan. Masih belum masuk. Komti belum tanda tangan ini. Mana Komti? Mana Pak? Yang ini. Silakan tanda tangan. Lalu nanti kalau kalian pulang, salamlah buat orang tua kita masing-masing ya. Lalu ketika pulang ke rumah, jadilah menjadi anak yang baik dan berbakti. Mengapa saya katakan anak yang baik dan berbakti? Jangan nanti selama 4 semester atau 3 semester kalian di sini sudah dilatih berdoa pagi, bangun pagi, tetapi setelah pulang bangun jam 10, kayak lepas gitu dari kandang. Jadi seolah-olah kita ini tidak lagi orang teolog yang dibiayai oleh orang tua kita, dididik di sini menjadi teolog, menjadi orang rohaniawan, tapi pulang ke rumah kembali seperti masa dulu. Itu artinya kalian masih gagal menjadi hamba Tuhan. Gagal hamba Tuhan. Jadi jangan nanti anggap ini nggak ada bapak serama kok, nggak ada dosen di sini. Ini kan rumahku ini. Betul, itu rumahmu, itu orang tuamu. Tapi ketika Anda tidak punya disiplin, maka Anda gagal menjadi orang sukses. Orang sukses ialah ketika mampu mengatur dirinya dengan disiplin. Jadi kalau Anda di sini dilatih bangun jam 5 pagi, entah di mana pun kamu berada, bangunlah jam 5 pagi, berdoalah, bacalah kitab suci, lalu mulailah berkarya dengan baik. Lalu kalau kau melakukan itu, nanti orang tuamu jadi senang. Terima kasih Tuhan, ternyata anakku sudah menjadi hamba-Mu. Nanti dia akan cerita ke tetangganya. Oh, anakku udah pulang. Tiap hari berdua loh. Keren. Dia sebut lagi namaku. Karena berkatilah bapak mama Tuhan. Supaya mereka sehat panjang umur. Senang dia. Haleluya, haleluya kan. Senang dia. Lalu dia sampaikan kepada tetangganya. Tetangganya itu anaknya kelas 3 SMA.
cerita lah kan, wah berarti di situ itu enak ya. Mendaftar dia ke sini. Bulan Juni mendaftar ke sini. Karena iklan kalian hidup. Tapi kalau kalian bangun jam 8, makan kau, ini kan bukan kuliah mah. Lalu cerita lah mamanya, ya anakku itu sudah sekolah pendeta pun malas sekali bangun. Apa itu yang dia jadi apa itu? Dosen macam apa itu? Didengar anak tetangga yang kelas 3 SMA. Lalu dia katakan, berarti istri itu bobrok, gak bagus. Padahal sudah dibiayai orang tuanya, dilihat, dilatih di sini, dibimbing di sini, didoakan di sini. Hasilnya bobrok. Maka dia tidak mau mendaftar ke sini. Karena ini bukan ladang Tuhan. Ini ladang hantu yang mengerikan. Dan saya tidak akan melihat saudara nanti di kampung. Tapi saudaralah yang mengatur dirimu kalau kau mau sukses. Latihlah dirimu tanpa harus dipaksa. Lahir dari dirimu. Menjadi dirimu, menjadi hamba Tuhan. Dan ingat, inilah kebersamaanmu yang bisa kau nikmati dengan orang tuamu. Setelah semester 5 nanti kamu tidak bisa lagi Natalan sama orang tuamu karena sudah masuk CP. Dan setelah itu kamu tidak mungkin lagi pulang karena sudah menulis skripsi. Jadi gak ada lagi masa bersama dengan orang tua. Sekarang nikmati. Berbaktilah. Kalau disuruh kau cuci piring jangan marah-marah. Disuruh ke ladang, disuruh ngangkat beras jangan marah. Karena dengan demikianlah kau berbakti. Jangan katakan, aku mau ke ladang, aku STT, aku mahasiswa STT, hamba Tuhan. Makan kau lah hamba Tuhanmu itu. Kalian gak lihat mereka siang malam berjibaku untuk mengutus, mengirimkan biayamu di sini. Masa sebentar 2 minggu nggak bisa berbakti sama orang tua. Kalau bisa sampai di rumah nanti peluklah mereka. Mama, papa, selamat Natal. Lalu malam-malam kusuklah kakinya itu, yang capek itu. Supaya ketika kalian pulang nanti tanggal 10 Januari, kalian pulang dengan sukacita. Karena orang tuamu telah sediakan biaya kuliahmu ke sini. Tapi kalau sikapmu kurang ajar, tidak mencerminkan hamba Tuhan, Mak, aku mau pulang ke STT, mana uang? Makan kau STT-mu gitu. Karena dia kesal, lihat tingkahmu yang tidak mencerminkan hamba Tuhan. Kamu ini sedang dilatih menjadi hamba Tuhan. Tunjukkanlah sama orang tuamu, kamu adalah hamba Tuhan. Berbaktilah ya. Mumpung masih hidup. Saya tidak punya orang tua lagi. Jadi jangan main-main. Sampailah salam sama mereka karena mereka lah yang membuat kalian ada di sini. Dan karena mereka lah saya bisa mengajar kalian di sini. Kalau tidak ada mereka, saya tidak bisa mengajar kalian di sini. Ya. Salam. Kalaupun kalian sakit hati karena saya, jangan sampaikan kepada mereka. Kalau Pak RH itu jangan. Tapi Pak RH itu wah salam sama kalian ya. Tapi kalau balik salamnya nanti saya terima nggak apa-apa. Tapi jangan bawa apa-apa. Ya. Nanti kalian pikir nanti saya mengharap enggak. Ya. Jangan dibebani. Kalian pun sudah menjadi beban mereka. Oke ya. Lalu di gereja pun jadi iklan lah. Kalian kan sudah tingkat 2 kan. Kalau masuk ke Permata, nama Poso, nama Poso Bulung, jadilah menjadi iklan. Ya. Jangan nanti setelah hey, kejebur sama lagi seperti dulu kan. Wah. Mau minum tuak sampai mabuk. Memalukan itu. Boleh sih minum tuak, boleh. Saya tidak larang. Tapi ingat kamu sedang dilatih jadi hamba Tuhan. Jangan keluar kata percuma. Percuma itu STT. Tak tahu diri itu. Yang dilibas bukan hanya dirimu. Kami juga kena. Sama orang tuamu. Tapi kalau kalian baik. Sampai di gereja langsung masuk konsistori. Apa yang bisa saya bantu? Pelayanan gereja hari ini apa yang bisa saya bantu?
Nah itu baru kalian mahasiswa situ. Jangan datang ke gereja seperti pendeta Rasul. Mau dilayani. Emangnya lu siapa kata mereka kan? Tapi datanglah melayani. Tanya apa yang bisa dikerjakan. Mau menyapu gereja, sapu gerejamu. Mau mengajar CD selama beberapa minggu ini, tanya pendetamu. Ada yang bisa kau ajar CD? Tanya dia. Atau mau menghias gereja, tanya pendetanya. Saat ini pergilah ke gereja pendetamu, pendeta Rasokmu atau pendeta apapun namanya itu, Kelasis atau apa. Hubungi mereka. Supaya mereka mengenalmu. Lalu ketika ujian nanti dikenal kau. Masuk calon pendeta kan? Wah itu dulu bagus itu. Ketika aku pendeta Rasok di kampung mereka, oh bagus itu. Tapi kalau waktu aku pendeta Rasok itu, jangan terima itu. Hilanglah kesempatan. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkanlah bakti. Oke ya. Pas jam 1. Silakan lanjut dengan doa. Nanti kalian nggak makan di kampus. Pak, mau bantu Pak. Boleh. Habis ini nanti foto bersama ya. Sampai kurang balita imah sorang-sorangan dengan kami. Ayah buyang di Bekasi ngadahan 2 sugun karena semua berpartisipasi kami ucapkan hatur nuhun. Hatur nuhun. Kita Pak. Terserah mau nyanyi mau berdoa. Baik, kita bernyanyi dari Kerincuan nomor 400 dalam bahasa Sunda. Dalam jalan mulia, dua-dua yang dalam jalan mulia, ia doa tempat Gusti pancengkeun abdi, Gusti angkat abdi nu caket ka anjeun di tempat alulukeun, Gusti anjeunkeun abdi. Kuring terhanya tergenung dina raguku gelap karinduan kuring-kuring tujuan yang teguh nun Gusti angkat abdi-Mu magetan terhuyung di tempat alulukeun, Gusti ajengkeun abdi. Urang ngadoa, atur nuhun Gusti gedung diajar urang, pengajaran urang di Indonesia. Ari naon urang diajar urang bisa ngerti. Kukituna ku dosen urang pangasihan kesabaran, supados ngajar urang anu sae. Amin. Amin. Oke, selamat berlibur. Have a good Christmas.